Sebelum diskusi atau jagung budaya dimulai, saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jagung budaya selanjutnya akan diawali oleh Mas Khairul Anam sebagai pembicara pertama dan sebagai pemimpin jagung budaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Mindan Kidul beserta perangkatnya, Ketua BPD Desa Mindan Kidul beserta anggotanya, perwakilan dari RT, RW dan juga lembaga desa, baik dari Karang Taruna, Ansor, Ibnu IPB dan juga lembaga yang tidak bisa kita sebut satu persatu, khususnya beliau para senior-senior kami. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada Mas SK Wijaya, Bang Tigor dan juga ini kalau manggilin apa nih, Bang Solikin apa Bang Bayu? Enggak ada ini sembarang nih gini. Mas Bayu Andara atau Mas Solikin ya. Terima kasih atas waktunya dan sebelumnya kami haturkan beribu-ribu mohon maaf kami khususnya kepada para tokoh dan juga pelaku dan juga khususnya para tokoh agama di Desa Mindan Kidul. Dan sedikit perlu kami sampaikan, setidaknya terhitung sampai detik ini 8 bulan, sehingga insya Allah slogan yang kami bawa nanti nek menawi kirang pas dengan pasaken, bahwasanya yang sedang kami susun adalah sepurane karena pola pikir kula niki ndadekno geger guyub lan gagahe wargane panjenengan. Terus terang 8 bulan ini 7 kali saya berontak dengan Pak Inggine panjenengan dan alhamdulillah 9 kali diiyakan. Berontaknya 7 kali, diiyakan 9 kali. Dan juga yang pertama terkait masalah slogan desa yang insya Allah besok malam di launching, bahwasanya nanti per Jumat Wage mulai besok malam Mindan Kidul memakai slogan Handar Beni. Harapan kami dengan slogan Handar Beni ini seluruh masyarakat, seluruh tokoh, seluruh warga dan siapapun yang berada di Mindan Kidul ini ikut serta untuk Handar Beni dalam rangka memajukan Desa Mindan Kidul. Terus adapun Handar Beni sendiri merupakan sebuah akronim dari beberapa slogan yang sudah dikemas melalui visi misi Pak Inggi, yang mana diantaranya adalah H itu hijau, sehingga target pertama kali dalam pengembangan Mindan Kidul ke depan kita tetap mengutamakan lingkungan hidup. Semewah sebagus apapun kegiatan nanti, jangan sampai kita sedikit pun menghilangkan warisan para leluhur, warisan para pendahulu kita, khususnya jangan lebih mudah tergiur dengan menerima investor yang akhirnya lingkungan hijau yang ada di Mindan Kidul ini mudah terkikis. Sehingga dari hijau nanti akan muncul aktif, tetap religius, berbudaya, edukatif, demokratif, sehingga terakhir akan terwujud desa yang nyaman dan indah. Itu merupakan penjabaran dari Handar Beni. Berawal dari itu, saya masih ingat malam-malam jam 10 malam sampai di Balai Desa Mindan Kidul di Plokotro karo Pak Inggi. Aku ora ngerti ki anggarane Karang Taruna kok ora cocok karo
skala prioritas. Nek salah ono ketuane Mas Fahmi. Carane kepiye nglebokke ning sistem keuangan desa. Kebetulan kami datang juga bersama dengan kawan-kawan dari Dinsos tulungono Mindahan Kidul selesai. Ketika selesai petinggimu takok, "Kita sangoni piro?" Aku gak butuh sangu. Tapi piye carane ketika ning kene ono kegiatan masyarakat iki nyengkuyung. Itu yang kami sampaikan. Dan malam itu juga saya orang pertama kali yang merobek data profil desa Mindahan Kidul. Karena mohon maaf, rumah ibadah tertulis 11. Tapi masjidnya ketulis 9, musolane ketulis 13. Lah sing 12 iki rumah ibadah sopo, kan seperti itu. Artinya ini data fiktif. Dari mana kita bisa maju kalau data fiktif yang kita pakai? Sehingga paginya tak susuli dengan form Prodeskel, profil desa dan kelurahan. Alhamdulillah juga 3 bulan kertasnya utuh ning balik desa tanpa satu huruf pun terisi. Dan waktu itu pun saya memahami jenenge anak itu gering cilik, yo ora dipangkat ora diseragam Mas Siska. Delalah bulan Maret Kementerian Desa melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa nyurati petinggi seluruh di Indonesia khususnya Jepara, dan prodeskel yang diberikan delalah kok podo karo sing tak wenehke ning desa. Akhirnya desa lagi gelem mulai nglirik durung gelem ngerti niku. Lah dari itu saya menyampaikan pada Pak Enggi sepurane kadose kok toko jenengan sing perlu jenengan angkat jumlahe kok ana 7. Pak Enggi saya bersikuku 6 sampai seminggu tidak ada jawaban. Kemudian saya memberanikan diri bersama teman-teman kami tak sodorke sebuah konsep Lintang Pitu Turen Selopuro. Lah awalnya sekondi terus terang pertama kali kita silaturahim di beliau Bapak Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, dan pertama kali kita ziarah di makam Bung Karno disasarke sampai Batu Malang. Dan di Batu Malang itulah kami pulang hanya dikasih bekal air sumur jeding 1 botol. Kemudian tanpa sengaja rapat yang seharusnya di Balai Desa Mindahan Kidul dialihkan di aula makam Mbah Buyut Malang ini. Malam-malam saat hujan. Saya masih ingat itu adalah pertemuan kami yang terakhir kalinya dengan almarhumah Mbah Gaiman. Juru kunci makam Mbah Buyut Malang. Lah, sampai di situ kemudian saya ditanya, "Nang sepurane ana tamu tekan makam kene ora tak tampa. Maksudnya jenengan apa, Mbah? Kowe mrene iki nggawa banyu sing tak enteni." Dan tanpa sedikit pun terpikiran kami maksudnya ki apa? Saya masih belum belum masuk dalam pikiran kami kalau air yang kita bawa ini ternyata yang ditunggu-tunggu itu. Lah, dari air itu kemudian kami ngobrol sampai muncul satu catatan, tulung banyu nang Mindahan Kidul ben iso mili ring omah-omahe seluruh warga Mindahan Kidul. Jangan sampai ada istilah masyarakat Mindahan Kidul kekeringan. Berawal dari itu, kemudian target untuk mematenkan Lintang Pitu Turen Selopuro, kita ini semakin bersemangat. Nah, kemudian penjabarannya kami sampaikan dari Lintang Pitu Turen Selopuro ini, kalau kita ngomong secara bahasa, kita berharap adanya 7 cahaya atau 7 potensi yang mana ke depan ini mampu mengantarkan kita kepada pintu kesejahteraan. Kemudian kemarin saat kita survei lapangan pun alhamdulillah dari 7 makam, 7 sumur, 7 tok sudah ketemu. Sumber mata air sudah ada Mas Rika. Tapi belum tertata, belum terbangun di Mindahan Kidul. Dan yang terakhir 7 dukuh. Mulai dari Tugu, Ngresem, Kerajaan, ada bener dan lain-lain sampai Puru. Kemudian kita otak-atik itu sampailah ketemu nama Turen Selopuro. Dan ketika kita flashback ke depan, dan ternyata Mindahan Kidul tidak jauh dengan yang namanya Malang sama Blitar. Dan kemudian juga 2 wilayah itu pun berada di Malang sama Blitar. Akhirnya kita memberanikan diri untuk mengikrarkan Lintang Pitu Turen Selopuro. Nah, selanjutnya
Memang ketika Pak Inggi sudah mulai menerima konsep kami, lagi-lagi satu kalimat yang disampaikan sangat menjadikan kami ngurut dodo. Konsep iki apik, ning rak di duit. Itu yang disampaikan pertama kalinya. Nah, ketika itu sudah disampaikan pertama kalinya, maka kami berharap piye saiki awak dhewe golek proyek sing ora ana duwite, tapi proyek itu selalu dipegang oleh masing-masing pribadi masyarakat. Akhirnya ketemu, saya minta izin sama Pak Enggi nyulik 13 pemuda yang mungkin di Desa Mindahan Kidul belum pernah muncul dari keaktifannya, dari potensinya. Selama seminggu sekali selalu berkumpul tergubung ke Kulo dan Kecapi. Dan dari 13 pun insya Allah lengkap. Ya ono sing iso ngaji, ya ono sing tau doyan mendem, ya ono sing doyan musik, ya ono sing isane mung angkat jujur resik-resik. Bagi kami tidak masalah. Tapi bagaimana kita menyatukan abang hijau kuning menjadi satu target kita mewujudkan Mindahan Kidul yang benar-benar handar beni. Ketika itu sudah ada, konsep ada, dan sampai yang terakhir terkait pengajuan gelar budaya ini seharusnya terrealisasi pada sedekah bumi kemarin. Tapi kabar dari provinsi baru muncul 1 minggu yang lalu. Ini pun awalnya 4 hari, malah 4 hari yang lalu. Kita ngomong sama Pak Enggi, Kang tolong gawe proposal, bu bicarane iso entuk duit. Kemudian 3 bulan yang lalu kita ditelepon, siap ke dalang, siap ke sanggar, sing wis duwe SK Kemenkumham. Kemudian kita berjalan, ketemulah dengan Ki Sasmito Cokro. Nah, dari itu kita ngobrol sampai akhirnya 1 minggu yang lalu tak tekad, tepatnya dari Sabtu malam Minggu, dari teman-teman 13 tak kumpul ke, saya tidak mau tahu kowe esok bengi kumpul nyekel gamelan. Dah, sampai hari ini telah jadi 3 lagu. Dan memang dari tim ini nanti, ini adalah target pertama, insya Allah nanti mulai bulan Maret dalam rangka Hari Jadi Jepara, teman-teman tak ajak gerilya untuk ngaloko budaya ing Kadipaten Jepara. Jadi ini dan segi penamaannya pun insya Allah kami tidak akan keluar dari 7 tokoh yang memang ini adalah menjadi tokoh inti berdirinya Desa Mindahan Kidul. Untuk grup musiknya kami beri nama Gambang Gusti. Harapan kami Mbah Senopati wis jenenge Voli paling tidak. Maka di sini pun juga ada makam Mbah Gusti. Jadi Gambang Gusti maksud kami adalah karena yang di dalamnya adalah perpaduan band, dangdut, tongtek, segala macam kita kumpul kita paksa megang gamelan. Harapan kami melalui gambang musik itu kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Gusti. Dan memang kami kesempatan ini tak mohon izin karena dominan musik yang kita garap nanti memang dangdut. Kenapa? Karena telinga kita sudah tidak asing. Tapi liriknya kita ubah menjadi lirik syair, lirik yang benar-benar mengajak kepada kebaikan. Karena nyuwun sewu, nek biasanya kelonengane iki rak kulino ning kuping, kutabuhan opo. Lah, ini dalam rangka kesana. Lah, kemudian tetap kelompok musik yang ada di